Militer Ukraina yang didukung oleh belasan kendaraan lapis baja melakukan operasi balasan di dekat desa Nadia di wilayah Luhansk. Pasukan Ukraina membebaskan desa Nadia di Oblast Luhansk merebut kembali 3 km persegi dari pendudukan Rusia. Brigade Serangan Ketiga melaporkan pada 23 Maret 2025. Operasi selama 30 jam itu dilakukan oleh Brigade Serangan Ketiga, khususnya Batalion Serangan ke-1. Brigade mengunggah video memperlihatkan kendaraan lapis baja menembaki lapangan terbuka dan tentara Ukraina menembaki hutan di dekat rumah-rumah terbengkalai. Beberapa tentara Rusia yang tewas terlihat dalam video, meskipun brigade itu tidak mengonfirmasi jumlah korban tewas dan luka-luka. Desa Nadia terletak di tepi barat Oblast Luhansk, sekitar 3 km dari perbatasan Oblast Kharkiv. Desa tersebut direbut oleh Rusia pada Maret 2022, kemudian dibebaskan oleh prajurit Ukraina pada Oktober 2022, sebelum Rusia menduduki untuk kedua kalinya. Oblast Luhansk hampir seluruhnya masih diduduki oleh pasukan Rusia saat ini. Andrei Bieletsky, Komandan Korps Angkatan Darat Ketiga, mengatakan pada media independen Kiev bahwa pembebasan Nadia oleh prajurit Ukraina membuat Rusia kehilangan upayanya selama 2 bulan, dan 2 resemen mekanik Rusia hancur yang terdiri dari resemen ke-752 dan ke-254 dari Angkatan Darat Rusia ke-20. Pada hari terakhir terjadi 147 bentrokan di sepanjang garis depan, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Hari sebelumnya, Angkatan Udara Ukraina berhasil menyerang pasukan Rusia di tempat perlindungan di Torets, Oblast Donetsk, menewaskan sejumlah kelompok penyerang dan operator pesawat tak berawak Rusia. Давай, пішли, розтягнулися быстро, блядь! По машині, блядь! По машині. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya yakin Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap menyerahkan Crimea ke Rusia untuk kesepakatan gencatan senjata. Hal ini terjadi saat Washington yang dipimpinnya terus mendorong gencatan senjata antara kedua negara yang bertikai. Dalam sebuah pernyataan di Bedminster, New Jersey, Trump menyebut dirinya yakin hal itu terjadi, meski Ukraina telah berulang kali menolak penyerahan wilayah semenanjung Laut Hitam itu pada Rusia. Diketahui wilayah Crimea telah menjadi titik nyala antara Rusia dan Ukraina bahkan sebelum perang besar keduanya pada 2022 lalu. Komentar Trump muncul sehari setelah dia bertemu Zelensky selama pemakaman Paus Franciscus, mencairkan suasana setelah pertikaian besar antara pemimpin Amerika Serikat dan Ukraina di Gedung Putih pada bulan Februari awal tahun ini. Trump menambahkan bahwa selama pembicaraan mereka di Vatikan, mereka telah membahas nasib Crimea yang dianeksasi Moskow pada tahun 2014. Sementara itu, Trump juga mengalamatkan pernyataan keras kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengatakan Presiden Rusia harus berhenti menembak dan menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang yang dimulai dengan invasi Moskow pada Februari 2022. Gedung Putih mengatakan bahwa tanpa kemajuan yang cepat, mereka dapat meninggalkan perannya sebagai perantara. Trump mengindikasikan bahwa ia akan memberikan waktu 2 minggu untuk proses tersebut. Namun, Amerika Serikat masih merasa frustasi dengan kedua belah pihak karena perang yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Ukraina Timur dan menewaskan puluhan ribu orang masih terus berlanjut. Ukraina melancarkan serangan pesawat drone besar-besaran di wilayah Bryansk, Rusia pada hari Minggu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pada hari Minggu bahwa Ukraina tidak boleh menyetujui semua langkah yang dilaporkan ditetapkan dalam kesepakatan yang diusulkan oleh Trump. Eropa telah mendorong peran yang lebih besar dalam pembicaraan Ukraina dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bergabung dengan Trump dan Zelensky untuk pertemuan di Basilika Santo Petrus. Sementara itu, Rubio melakukan panggilan telepon pada hari Minggu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Keduanya mengatakan ada prasyarat yang muncul untuk memulai negosiasi menuju perdamaian jangka panjang. Rusia bersikeras mempertahankan wilayah yang telah direbutnya dan menuntut demilitarisasi Kiev, ditambah di akhirnya dukungan Barat pada Ukraina.
Di sisi lain, Ukraina terus menekankan keberadaannya di sebuah daerah yang masuk wilayah Kursk Rusia untuk menekan Moskow demi menurunkan syarat perdamaiannya. Продовжуємо рух. О, сілі! Всі! Збили? Я, Юница, перебегайте, Хто зі мною? Бен, за мною! Потихоньку, давай! Ох, блядь! Хуя себе! Съебай, блядь! Дальше, дальше! Розтягуйся, блядь! Пекач? Не понимаем, откуда пулемет работает. Штыря не видно на маве. Там же пи***. Силет принеси трошки, блядь. Мы не пройдем пока туда! Вставай правіше, Кучара. Все, сі там. Так, що? Да, смотри, хорошо, блядь, хорошо, сука. Вот это вуп, нахуй. Сасечки РСЗВ, Феникс. Пошли уже наперед насыпать. О, блядь, пошли уже наперед насыпать. Ну тоже пошел нахуй, все. Розвідка. Рух. О, пи***ц. Біжим! Не кучкуємось! Рух, блядь! Ой, блядь! Весело! Можете проследовать. В самих домах вряд ли тут есть, а вот в дырках в погребах могут быть. Вы в домах будьте осторожны. Плюс. Зачищаем дыры! У вас там стрельба в первом доме, там бой, там есть дыры. Хлопці щось там кричать, здавайся. То підходжу до них, зараз дізнаюсь, дам доповідь.